Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Kita masih membahas mengenai topik hari ini yaitu disentri. Kita akan lanjut kembali dengan Dokter Sela, Dok ya, pembahasan mengenai disentri ini. Boleh lanjut lagi Dokter Sela? Iya. Nah ini ya, jadi sebenarnya tadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita masuk ke cara pencegahannya. Yang pertama adalah selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun. Nah ini ya, ini ada langkah, kalau biasanya 6 atau 7 langkah cuci tangan. Intinya semua permukaan tangan itu terkena, baik suruh-suruh jari juga Dok ya, sela-sela jari, buku-buku jari ya, punggung-punggung tangan, itu semuanya sampai pergelangan tangan pun ikut dicuci. Lalu kemudian mencuci sayur dan buah yang dimakan mentah. Tapi kalau saran saya ya, untuk menghindari makanan yang mentah, tidak hanya kita mencegah dari disentri, tetapi juga sebenarnya ada namanya toksoplasmosis di sana. Toksoplasma ini bisa menginfeksi kita juga. Khawatir buat orang suka lalapan Dok ya. Sebaiknya untuk menghindari makanan mentah, kalau saran saya seperti itu ya. Kemudian pencegahan memasak makanan sampai matang. Itu tadi kata Dokter Wenti, kalau masak air udah mendidih jangan buru-buru dimatikan ya Dok. Itu dibiarkan sebentar sampai dia mendidih agar kumannya betul-betul mati. Kemudian kalau misalnya masak makanan daging, pesannya apa? Well done. Jadi matang banget. Wah, ini ada lagi sepertinya Dok ya, dari pemirsa di rumah. Halo. Dengan siapa? Ini hilang seperti Dok ya. Halo. Halo, dengan siapa? Halo. Dengan siapa di mana? Halo, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? dengan Pak Rudi tadi. Pak Rudi tadi. Pak Rudi kembali. Ini kenapa nih Pak? Masih ada pertanyaan lagi? Seperti ada yang penasaran nih Pak ya? Bagaimana Pak? Gini, mohon maaf, saya ingin memperjelaskan lagi menanyakan. Halo? Iya, ya. Ya. Boleh jangan terlalu dekat dengan mic ya Pak. TV jangan terlalu dekat Pak ya, TV-nya Pak ya. Karena kurang jelas suaranya Pak. 12 kilo. Oke. Ya Pak, bagaimana pertanyaannya? Enggak, saya ke Rahmat dulu kali itu. Iya. Baik Pak Rudi. Ya, tadi kan Pak, saya mau ingin tanya, ada kalau itu jawaban dari Ibu tadi. Ibu Sela? Tadi, Iya, ada dokter tadi. dua macam apa tuh disentri tadi, atau apa tadi? Nah, yang di dalam, yang di luar. Oh, wasir tadi, itu wasir Pak ya. Gimana? Bagaimana Pak? Perbedaan wasir yang luar dan dalam tadi Pak ya? Iya. Nah, yang lebih bahaya, yang bagus atau yang lebih berbahaya? Oh, yang bahaya apa? Mana lebih berbahaya? Mungkin akan kita bahas lebih lengkap nanti di segmen selanjutnya Pak ya. Tapi ini mungkin boleh dijelaskan secara sederhana aja Dok, Dokter Sela. Saya jelaskan secara sederhana, Bapak, kalau tonjolan itu, Ya, oke. Bapak kalau tonjolan itu mau Bapak sedang BAB atau tidak, itu terasa di pinggiran anusnya, itu hemoroid eksternal, wasir yang luar. Dan itu nyeri, karena apa? Serabut saraf kita banyak di pinggiran anus. Sehingga lebih terasa nyeri, dan mau BAB tidak BAB, itu teraba tonjolan itu di sekitar anus. Tapi kalau hemoroid atau wasir atau ambeien yang interna, biasanya tonjolan itu keluarnya dari dalam anus kita. Dia keluar. Nah, kalau grade 1 dia di dalam aja cuma yang netes darah. Kalau grade 2 dia sudah mulai keluar, pas kita selesai, masuk lagi sendiri tonjolannya. Kalau grade 3 dia keluar, dibantu masuk sama jari, masuk lagi. Kalau grade 4 dia dari dalam sudah keluar, dimasukin ke dalam anus nggak masuk-masuk. Kayak gitu. Nah, kalau udah grade 3 atau 4 itu yang harus dibuang.
Itu berbahaya dok ya? Bahaya mana katanya? Sebenarnya sama-sama bahaya karena menyebabkan perdarahan, tapi biasanya yang lebih sering pasien terganggu tadi yang eksterna. Karena apa? Nyeri, duduk aja sakit kayak gitu. Nah, itu sudah jelas Pak Rudi ya. Mungkin akan kita bahas lebih lengkap lagi di segmen selanjutnya dok ya dengan tema wasir tadi. Ini boleh lanjut lagi dokter di lanjut. disentri kita. Iya. Nah, ini tadi ya pencegahannya lagi, selalu menjaga sanitasi air, makanan maupun udara. Ya, oke. Kemudian mengatur pembuangan sampah dengan baik ya. Jadi kalau sekarang itu tadi ya dok dibungkus dengan plastik. Kalau misalnya bekas itu kemudian dibuang ke kotak sampah dan kotak sampahnya dianjurkan yang bertutup ya. Kemudian mengendalikan vektor. Vektornya adalah lalat. Satu lagi apa? Itu tikus ya. Oke. Kemudian ini ya cara penularannya ya sudah dijelaskan tadi sama Dokter Wenti. Oke, thank you. Luar biasa sekali, terima kasih dokter Sela. Ini mungkin banyak sekali pertanyaan mengenai disentri ini dok ya. Tapi kalau kita berbicara di disentri tadi dok ya, ketika disentri terjadi secara berulang nih dokter Wenti, mungkin menyambung pertanyaan Bapak Rudi tadi, apakah bisa menyebabkan wasir ya dok? Oke, bukan hanya disentri ya, diare. Diare pun kalau terjadi secara terus-menerus, itu bisa menimbulkan gesekan-gesekan, bisa menimbulkan terjadinya hemoroid ataupun ambeien tadi. Ya. Ini kalau untuk sembuh total disentri ini berapa lama sih dokter Sela? Tergantung dengan terapinya. Kalau misalnya kita datang obati 1-2 hari insya Allah sudah sembuh. Udah sembuh 1-2 hari asal penanganan tepat ya dok ya? Asal penanganannya tepat. Tapi untuk makanan yang sebaiknya kita konsumsi saat kita terkena disentri ini dok, itu seperti makanan seperti apa? Makanan yang banyak cairannya ya, kemudian makanan yang lembut dulu ya, yang otomatis bisa mengganti kehilangan cairan ataupun kehilangan energi yang dikeluarkan tadi. Itu aja sih, dan jangan yang pedas atau berlemak dulu ataupun yang asam dulu. Ini mungkin terakhir boleh nih dokter Wenti, tipsnya untuk pemirsa di rumah agar bisa hidup lebih sehat lagi, terutama terhindar dari disentri tadi. Ya, jadi yang pertama jangan lupa cuci tangan. Itu paling sederhana tapi paling penting. Jangan lupa cuci tangan, makan makanan yang bersih, yang sudah dicuci dengan bersih, dan kemudian sanitasi harus terjaga. Buang sampah pada tempatnya. Nah, ini terakhir dokter Sela, pesan untuk pemirsa di rumah nih. Kalau saya tadi terkenalnya dengan oralit ya. Oke. Jadi segera buat cairan pengganti oralit ini jangan sampai anak Anda dehidrasi. Kalau mulai anak Anda tampak lemas, lesu, segera bawa ke boleh IGD rumah sakit, boleh tempat pengobatan terdekat seperti puskesmas atau klinik. Luar biasa. Terima kasih dokter Sela juga dokter Wenti hari ini sangat menambah informasi untuk kita ya untuk menjaga kesehatan di rumah. Jadi pemirsa di rumah kita harus terus menjaga higienitas kita, harus menjaga sanitasi tadi, jangan sampai kita terkena penyakit. Karena benar tadi kata dokter, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Lebih baik dibanding mengobati dok ya. Itu saja pemirsa di rumah. Saksikan terus Dokter Kito hanya dari TVRI Bengkulu. Akhirnya saya Rendy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.